Selama berabad-abad, kita dibuai oleh dongeng kolonial yang meninabobokan bahwa leluhur kita, khususnya masyarakat Sunda, hanyalah bangsa agraris yang terisolasi di pegunungan, tenggelam dalam laku mistis yang pasif, atau sekedar figuran dalam panggung sejarah Nusantara. Narasi ini sengaja dibangun untuk mengukuhkan stigma bangsa yang malas, bodoh, dan tidak memiliki kecakapan dalam arsitektur peradaban modern. Namun, sejarah memiliki cara untuk berbisik melalui debu waktu. Catatan dari seorang agen intelijen Portugis yang menyamar sebagai apoteker, Tome Pires, dalam perjalanannya tahun 1512, menyingkap realitas yang mengguncang harga diri kolektif kita. Sunda pada abad ke-16 bukanlah entitas marginal. Ia adalah imperium maritim yang memiliki kedaulatan hukum tertulis, industri transportasi mandiri, dan jaringan diplomasi yang dihormati dunia. Inilah saatnya kita membedah kembali sejarah yang digelapkan demi menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Hilangnya jejak ekonomi Sunda dari memori publik bukanlah sebuah ketidaksengajaan sejarah. Ini adalah hasil dari praktik sistemis kolonialisme melalui metodologi divide et impera. Penjajah menyadari bahwa untuk menguasai sebuah bangsa, mereka harus mencabut akar ekonominya dan menghapus catatan kejayaannya. Kebebasan perdagangan penduduk lokal dicabut paksa, dan catatan asli mengenai kemandirian maritim diganti dengan narasi ketidakmampuan. Ketika Belanda menguasai Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Batavia, mereka tidak hanya mengganti nama pelabuhan, tetapi juga menutup akses perdagangan internasional yang telah dibangun selama berabad-abad. Sejarah kita digelapkan agar kita merasa inferior dan mudah dikendalikan. Padahal, jauh sebelum itu, Sunda telah berdiri tegak sebagai kekuatan yang mengontrol garis pantai sepanjang 300 leagues, atau sekitar 900 mil. Dalam laporan intelijen Pires, Kerajaan Sunda memiliki infrastruktur maritim yang sangat mapan dengan 6 pelabuhan utama sebagai urat nadinya. Banten, sebuah kota perdagangan yang sangat hidup, tempat junjung besar berlabuh dan menjalin hubungan dagang hingga Maladewa, serta wilayah Barus di Sumatera. Kontang, kota pelabuhan aktif yang menjadi hub penting bagi pelayaran menuju Jepara. Cigede, pusat logistik yang menjadi titik temu pedagang dari Pariaman, Andalas, hingga Tulang Bawang. Tangerang, pelabuhan yang telah memiliki sistem birokrasi dan pasar yang sangat tertata. Sunda Kelapa, inilah yang dijuluki The Amazing Harbor. Pelabuhan paling vital yang hanya berjarak 2 hari perjalanan dari ibu kota Pakuan. Keunggulannya bukan sekedar pada lokasi, melainkan pada peradabannya. Sunda Kelapa telah memiliki hakim, pengadilan, panitera, dan yang paling luar biasa, regulasi hukum tertulis. Cimanuk, pelabuhan pos di batas timur kerajaan, menjadi titik temu krusial bagi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk komunitas Muslim, Moors, yang telah menetap di sana. Kehebatan ekonomi Sunda bersandar pada kemampuan mereka menyediakan komoditas yang membuat dunia ketagihan. Kerajaan ini bukan sekedar lumbung beras yang memasok kebutuhan pangan kapal-kapal Malaka, tetapi juga produsen emas hitam, lada, dengan kualitas unggul. Di pasar Tiongkok, komoditas Sunda seperti cula badak dari wilayah selatan Banten menjadi barang mewah yang sangat diburu. Namun, yang paling membuktikan kecanggihan manajemen logistik mereka adalah impor strategis berupa 4.000 ekor kuda dari Pariaman. Impor dalam jumlah masif ini menunjukkan bahwa Sunda memiliki kebutuhan transportasi darat yang luar biasa tinggi untuk mendukung jalur suplai dari pedalaman ke pelabuhan. Kecanggihan sebuah peradaban maritim terlihat dari alat angkutnya. Kerajaan Sunda memproduksi kapal kargo mandiri berkapasitas 150 ton, membuktikan adanya industrialisasi perkapalan yang maju. Jenis kapal yang paling ikonik adalah Lancar.
Lancara Sunda memiliki tiang berbentuk merak yang estetis namun fungsional. Yang paling mengesankan bagi pengamat barat saat itu adalah adanya sistem kemudi yang canggih dengan langkah-langkah di antara setiap kapal, seperti yang dicatat dalam referensi Winstead, yang membuat armada Sunda sangat lincah bermanuver di laut. Mereka bukan sekedar penumpang di lautnya sendiri, melainkan pemain aktif yang mendominasi jalur pelayaran dengan teknologi mandiri. Narasi tentang permusuhan abadi antara Sunda dan Jawa seringkali hanya bersumber dari naskah sastra yang muncul jauh setelah peristiwa tersebut, seperti Kidung Sunda. Namun, arkeolog Hasan Jafar menegaskan bahwa dalam 30 prasasti Sunda dan 50 prasasti Majapahit yang sezaman, tidak ditemukan catatan mengenai perang Bubat. Secara logika ekonomi, perang antara Sunda dan Jawa adalah tindakan bunuh diri, karena keduanya berada di jalur pelayaran dan angin yang sama. Interdependensi mereka bersifat komplementer. Sunda unggul dengan ladanya, sementara Jawa memiliki produksi emas. Tome Pires mencatat harmoni ini dengan jernih. Orang Sunda dan Jawa bukanlah kawan, namun juga bukan musuh. Mereka saling menjaga satu sama lain. Namun hubungan dan persahabatan di antara mereka sangatlah besar. Mereka berdagang satu sama lain dengan penuh kejujuran. Analisis mendalam terhadap istilah patih pubat dalam catatan Pires justru merujuk pada penguasa Surabaya, seorang outstanding kapten yang sangat dihormati dan kemungkinan besar merupakan sosok yang sama dengan Kian Santang atau Cakrabuana. Hubungan mereka adalah tentang diplomasi dan perdagangan, bukan dendam sejarah yang diwariskan secara destruktif. Keberhasilan Sunda Kelapa menjadi pusat dunia tidak hanya dibangun dengan batu dan kayu, tetapi dengan integritas. Pires mengamati bahwa masyarakat Sunda dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan kompetitif. Karakter inilah yang menjadi mata uang paling berharga dalam perdagangan internasional. Pedagang dari Makassar, Maluku, hingga Tiongkok merasa aman bertransaksi di Sunda karena adanya kepastian hukum dan kejujuran para pelakunya. Tanpa nilai moral yang kuat, mustahil sebuah sistem hukum dan pengadilan tertulis bisa tegak di pelabuhan pada abad ke-16. Kecerdasan manajerial Sunda mencapai puncaknya pada konsep keberlanjutan, sustainability. Kebun Raya Bogor yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah Samida, sebuah hutan buatan yang didirikan oleh Sri Baduga Maharaja untuk pelestarian benih kayu langka. Ini bukan sekedar kebijakan lingkungan, melainkan amanat dari sistem divine leadership yang dianut kerajaan. Dalam hierarki spiritual mereka, Mangkubumi bakti di Ratu, Ratu bakti di Dewata, dan Dewata tunduk kepada Hyang. Dengan kepemimpinan ilahi ini, alam dipandang sebagai titipan suci. Pembangunan istana di Pakuan yang memiliki 330 tiang kayu setebal barel anggur dengan tinggi 5 depa membuktikan kemegahan industrial. Namun Samida membuktikan bahwa mereka tidak pernah mengorbankan masa depan demi eksploitasi sesaat. Mengungkap kekuatan maritim Sunda abad ke-16 bukan sekedar romantisasi masa lalu. Di hadapan kita hari ini, wilayah Bogor dan sekitarnya mengalami pertumbuhan populasi yang sangat pesat. Tantangan ini membutuhkan kemampuan manajerial, integritas perdagangan, dan kesadaran ekologis yang sama hebatnya dengan para leluhur kita. Jika 500 tahun yang lalu kita mampu membangun peradaban maritim yang dihormati agen internasional, memiliki regulasi hukum tertulis yang tegas, dan menjaga keseimbangan alam melalui Samida, apa alasan kita untuk merasa inferior hari ini? Jika kita pernah menjadi arsitek jalur sutra maritim yang dikelola dengan kejujuran dan kepastian hukum, lantas apa yang menghalangi kita untuk merebut kembali penguasaan manajerial itu sekarang?